Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidayanti M, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah YN Kendari. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan membuat video tentang perbedaan RPP kurikulum K13 dengan penyederhanaan RPP 1 lembar, yaitu revisi 2019. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video saya selanjutnya. Nah, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja sih komponen dari RPP kurikulum K13. Nah, dari RPP kurikulum K13 ini ada 13 komponen, yaitu yang pertama adalah identitas sekolah atau biasa disebut dengan nama sekolah. Kemudian yang kedua yaitu identitas mata pelajaran, misalkan mata pelajaran penjaskes atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kelas atau semester. Kemudian yang keempat yaitu materi pokok. Nah, misalkan yang kita bahas tadi adalah pelajaran penjaskes. Kemudian materi pokoknya yang akan kita bahas misalkan tentang gerak ritmik. Kemudian yang kelima yaitu alokasi waktu atau waktu yang disesuaikan dengan keperluan waktu pencapaian pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu sesuatu yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Nah, dalam kurikulum K13 ini materi pelajarannya itu diterapkan dalam RPP. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini bukan hanya sekedar metode saja, tetapi ada model dan pendekatan yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada media. Nah, media pembelajaran ini yaitu berupa alat bantu proses pembelajaran untuk mencapai atau menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya ada sumber belajar. Nah, sumber belajar yang dimaksud di sini yaitu berupa buku atau media cetak lainnya atau benda-benda atau alam sekitar yang relevan dengan materi yang akan kita ajarkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran di sini yaitu di dalamnya terdapat 3 bagian, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Oke, itulah tadi komponen-komponen yang terdapat pada RPP kurikulum K13. Nah, apa sih bedanya RPP kurikulum K13 dengan penyederhanaan RPP kurikulum hasil revisi 2019? Oke, jadi dari hasil revisi RPP kurikulum K13 ini hanya dipokokkan pada 3 kegiatan saja. Selebihnya mengikut pada RPP sebelumnya, yaitu ada identitas sekolah, kemudian mata pelajaran, ada kelas, materi pokok, kemudian ada alokasi waktu. Nah, yang berubah di sini yaitu ada 3 komponen pokoknya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran di mana terdiri dari 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penilaian. Jadi dia di sini penyederhanaannya yaitu yang terdiri dari 3 komponen saja. Nah, sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP ini, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyederhanakan RPP tersebut yaitu ditunjukkan untuk seluruh kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Jadi ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, kenapa sih ada penyederhanaan RPP ini? Nah, alasan yang paling kuat adalah seperti yang
Anda ketahui bahwasanya guru sangat disibukkan dengan sistem administrasi untuk proses belajar mengajar, di mana yang dibahas di sini yaitu tentang administrasi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan waktu, di mana yang sudah saya jelaskan tadi tentang RPP yang menyisakan waktu ini yaitu RPP kurikulum K13. Karena tadi ada 13 komponen yang harus ditulis di dalam RPP. Bisa-bisa waktu guru ini habis hanya untuk menyusun RPP K13 saja. Maka dari itu, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyederhanakan RPP. Nah, untuk para guru agar tidak menghabiskan banyak waktunya hanya untuk menyusun RPP, penyederhanaan RPP kurikulum K13 ini yaitu terdiri dari 3 komponen. Nah, penulisan RPP 1 lembar atau yang biasa disebut dengan penyederhanaan RPP kurikulum K13 ini dilakukan dengan prinsip-prinsip pada berikut. Nah, prinsip ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama prinsip efisien, yang kedua prinsip efektif, dan yang ketiga prinsip berorientasi pada siswa. Nah, apa-apa saja sih prinsip tersebut? Yang pertama yaitu prinsip efisien. Prinsip efisien ini adalah RPP yang dibuat dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu. Kemudian yang kedua yaitu efektif. Nah, efektif adalah di sini dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada siswa. Maksudnya di sini adalah RPP ini dibuat dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di dalam kelas. Dengan adanya 3 komponen ini, maka RPP yang dirancang 1 lembar ini bisa digunakan dalam perencanaan proses pembelajaran dengan baik oleh guru. Oke teman-teman, itulah tadi perbedaan antara RPP kurikulum K13 dengan RPP 1 lembar hasil revisi Mendikbud tahun 2019. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan atau membawakan materi penjaskes tentang budaya hidup sehat. Oke, jadi untuk lebih jelasnya lagi, silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama dulu ya. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa belajar. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, jadi mata pelajaran kita pada hari ini yaitu Penjaskes, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Yang dimana di sini kita akan membahas tentang budaya hidup sehat. Sebelumnya sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, yang pertama yaitu siswa mampu mengenali tentang penyakit diare. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu mengenali tentang penyakit demam berdarah. Oke anak-anak, di sini ada yang tahu apa itu penyakit diare dan penyakit demam berdarah? Ada yang tahu? Oke, kalau begitu Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak sekalian. Dengarkan penjelasan Ibu baik-baik ya. Oke. Nah, banyak berbagai jenis penyakit yang sering menimpa masyarakat luas. Di
Di antaranya adalah penyakit diare. Nah, penyakit ini tidak mengenal usia dan tidak mengenal kelamin. Buktinya banyak berbagai kalangan masyarakat yang pernah merasakan penyakit ini. Banyak pula penderita penyakit diare yang tidak ditangani dengan baik, akhirnya menimbulkan penyakit berat lainnya seperti kolera dan tifoid. Beberapa ciri dan indikasi dari penyakit diare yaitu yang pertama, mengalami mulas dan buang air besar secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, buang air besar mengeluarkan cairan encer yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga, muka pucat dan tubuh terasa lemas. Nah, itu. Kemudian beberapa hal yang menjadi pemicu terjangkitnya penyakit diare adalah tidak tahan menerima jenis makanan tertentu dalam perut, misalnya asam dan pedis atau pedas ya. Kemudian adanya virus atau bakteri dalam usus yang menyebabkan infeksi. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita tidak terkena penyakit diare, yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian basmilah lalat, kecoa, dan tikus di rumah karena binatang ini membawa bibit penyakit dan menyukai makanan yang terbuka. Kemudian biasakan mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Kemudian jangan makan sembarangan, selalu menjaga kebersihan, oke? Terus jika ada anggota keluarga kita yang terkena penyakit diare, jangan panik. Coba lakukan pertolongan pertama sebagai berikut. Yang pertama, segeralah memberi banyak minum agar bisa mengganti cairan yang sudah dikeluarkan. Kemudian dianjurkan diberi minum dengan campuran bubuk oralit yang sudah tersedia di apotik, toko obat atau puskesmas terdekat. Kemudian jika tidak ada oralit dapat diganti dengan larutan gula dan garam. Caranya campurkan 2 sendok makan gula pasir dengan setengah sendok makan garam halus ke dalam air matang 1 gelas atau sekitar 200 cc. Kemudian aduklah hingga rata sebelum larutan tersebut diminum. Nah, silahkan lihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar larutan gula dan garam pengganti oralit ini. Oke, bisa dilihat kan gambarnya anak-anak? Oke, anak-anak sampai di sini bisa paham? Ada yang ingin ditanyakan yang belum dimengerti? Silahkan angkat tangan. Oke, bagus. Kalau sudah mengerti semua, Ibu akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu demam berdarah. Nah, penyakit lain juga yang sering menyerang masyarakat adalah penyakit demam berdarah. Penyakit ini ditimbulkan karena gigitan nyamuk yang disebut dengan nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk tersebut sangat berbahaya karena dia membawa virus dengue di dalam tubuhnya. Virus itulah yang menjadi penyebab lahirnya penyakit demam berdarah atau demam berdarah dengue atau biasa kita sebut dengan DBD. Coba perhatikan sekeliling rumah dan lingkungan tempat kita tinggal. Pastikan tidak ada nyamuk yang berkeliaran. Jangan biarkan sampah berserakan dan lingkungan menjadi kotor. Jadi jangan biarkan lingkungan kita kotor karena nyamuk akan bersarang dan cepat berkembang biak. Kemudian jangan biarkan ada genangan air baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Karena genangan air akan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dengan cepat. Sebaiknya kaleng-kaleng bekas atau wadah plastik yang sudah tidak terpakai dimasukkan di dalam lubang dan ditutup dengan tanah. Nah,
agar kita dapat mengenali ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti, ayo kita perhatikan ciri-cirinya. Dengarkan baik-baik ya. Jadi yang pertama, tubuhnya berwarna hitam, namun ada bintik-bintik putih. Kemudian tumbuh dan berkembang biak pada air yang menggenang dan kotor. Kemudian yang terakhir, biasanya menggigit manusia pada waktu siang hari. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar nyamuk Aedes aegypti. Oke anak-anak, bisa diperhatikan gambarnya? Oke, bagus. Jadi ini adalah gambar nyamuk Aedes aegypti. Oke, orang yang terkena penyakit demam berdarah dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya panas tinggi sampai berhari-hari. Kemudian, badannya terasa lesu, tidak bertenaga, nafsu makan hilang, dan terasa sakit di organ hati. Nah, dapat terjadi muntah darah, mimisan, dan buang air besar berwarna hitam. Biasanya ini terjadi jika penyakitnya sudah sangat parah. Kemudian pada kulitnya timbul bintik-bintik merah. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar orang sakit demam berdarah. Perhatikan anak-anak, ini adalah gambarnya ya. Adapun cara agar nyamuk Aedes aegypti ini tidak banyak berkembang biak di sekitar tempat tinggal kita, maka lakukan pencegahan yang sering kita sebut dengan 3M. Nah, apa itu 3M? Ada yang tahu? Oke, jadi yang dimaksud dengan 3M di sini adalah menutup tempat air, menguras bak mandi, dan mengubur kaleng bekas. Nah, bisa dilihat lagi anak-anak. Ini adalah gambar pencegahan demam berdarah. Perhatikan baik-baik ya anak-anak, ini adalah gambarnya. Oke, anak-anak, sampai di sini bisa paham? Ada yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan. Oke, cukup ya kalau begitu. Materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Oke, siapa yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silahkan angkat tangan. Oke, silahkan Hera. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi materi kita hari ini yaitu kita membahas tentang penyakit diare dan penyakit demam berdarah. Jadi kita harus membersihkan dan merawat lingkungan tempat tinggal kita agar kita bisa terhindar dari penyakit, maupun itu penyakit diare ataupun penyakit demam berdarah. Oke anak-anak, tolong tugas kalian dicatat ya. Oke, jadi tugas kalian yaitu silahkan membuat cerita pendek yang bertemakan penyakit diare dan penyakit demam berdarah. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelasnya pimpin doa setelah belajar. Amin. Oke anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai perbedaan antara RPP Kurikulum K13 dengan RPP hasil revisi 2019 serta membawakan materi tentang budaya hidup sehat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.